ini apa isu yang saya terima. Untungan APRI ini apa ada hubungannya dengan dukungan pembuatan pabrik baru di sekitaran wilayah Kabupaten Blora ini? Kerjanya demikian, memang kami akan APRI ini akan berdiri pabrik di Wayang Rembang, ini sudah dimulai. Dan nanti ingin berusaha mungkin di Blora Selatan atau di Cepu akan diciptakan pabrik itu. Jadi artinya bahwa lahirnya APRI baru ini di samping juga kita adalah APRI-nya GMM, kita juga akan meningkatkan penanaman tebu sehingga nanti petani ini tebunya semakin banyak dan juga akan semakin diterima. Dan kemarin itu sudah ada datangkan perbankan sini yang nanti untuk membackup berdirinya pabrik baru ini. Jadi pemimpin baru yang namanya Pak Kamajaya ini betul-betul jerbasuki mau bio gitu. Artinya apa? Dia ngomong tapi juga mempraktekkan. Petaninya harus diedukasi lah. Petani tebu kan modal yang paling banyak. Maka harus ada perbankan yang membantu sehingga pertanian tebu di Blora itu akan sustainable. Dua pabrik baru di mana itu Pak? Yang sudah di Sulang Rembang dan mungkin rencananya kalau nggak di Cepu di Blora Selatan. Blora Selatannya di kecamatan. Ya kalau nggak Randu Blatung ya nanti mesti ya Doplang itu kan sana lahan sangat luar biasa dan tebu sana di Mbodeh itu tebu kan ya ribuan hektar di sana dan itu masuknya ke Jawa Timur sedangkan itu wilayah Jawa Tengah wilayah Blora kan begitu. Ini berarti karena Pak Kamajaya comeback lagi ya untuk berbisnis tebu di Blora. Iya kemarin diskusi awal-awalnya diskusi dengan kita, pertebuan dan dibaca dengan kebutuhan gula ke depan ini kan sangat dibutuhkan sekali dan adanya perang Ukraina dan Rusia ini kan nanti pangan akan menjadi sesuatu yang menentukan lah. Blora punya potensi handal untuk menciptakan pangan tebu baru itu. Lah tebu ini Pak Kama ketemu dengan petani, petaninya siap karena apa? Pak Kamanya juga konkret mengedukasi dan memberikan fasilitas. Petaninya Blora itu memang ya kalau sudah diperintah insya Allah loyalitas petani Blora itu kan luar biasa Mas. Pak, ini Pak Kamajaya kan comebacknya pas pilkada. Dari Abdi sendiri apa? Nah kami begini, ya mudah-mudahan aja dia lebih fokus ke pertebuannya karena bagaimanapun Pak Kamajaya itu ilmunya ngungkuli wong politik sih Mas. Tapi dia kan kelasnya kelas Jakarta, jadi kalau orang-orang ini meraba-raba kan kadang-kadang juga nggak nyangkut. Tapi intinya kami cenderung dengan Pak Kama ini karena apa? Dia itu apa yang dikatakan dilaksanakan. Jadi dengan tebu datangnya Pak Kama, mudah-mudahan jaminan rendemen 8 akan didapatkan sehingga apabila terjadi musim giling itu tidak geger antara petani dan pabrikan karena jaminan sudah kontrak di awal. Dan ini kan memanfaatkan petani terus. Jadi petani itu dicekoki aja, wes harga ya manut kita. FTK tidak ada. Kalau Pak Kamajaya kan ayo dialog dengan kita. Apa kurangnya apa? Kami harus bagaimana? Dan ini kerja rukun dan sinergi ini yang menghasilkan akhirnya rendemen bisa tembus 2 digit di GMM. Sekarang itu tidak ada se-Indonesia rendemen kok 2 digit. Tapi di era-era itu sampai gitu jadi kiblat pergolakan nasional. Loh sekarang kok sejak tahun 2019 itu 6 tahun turun terus. Nah ini kan sing mimpin sing kudu sing diganti kan begitu harusnya. Pak ini rencananya ini kan kalau dari PG di Blora istilahnya tidak menerima harga yang diajukan atau diusulkan oleh APRI, kan ini sudah musim tebang ya Pak ya, musim kan. Mau dibuang kemana itu Pak? Banyak ini bos-bos pabrik itu sudah menghubungi petani-petani kan Blora itu terkenal petani jangkar atau petani penyangga, petani yang luasan tebunya di atas 50-an hektar. Ini sudah pabrik sudah manapun kita ditemui kita dikejar karena apa? Mutu gula pabrik tebu atau mutu tebu di Blora itu tinggi kualitasnya dan protasnya tinggi karena apa? Di Blora itu kalau siang terlalu panas, kalau malam terlalu dingin, ini menjadikan protas dan rendemen tebu tinggi. Maka pabrik-pabrik lain jadi rebutan. Nah karena di GMM itu 5 tahun belakangan itu orangnya tidak tahu gula dan tidak tahu psikologi petani atau budidaya, membuat harga sak senenge dhewe, gelem yo ngene ra gelem aja setor. Lah ini kan nggak bisa. Sedangkan bagaimana itu roh pabrik itu ya petani. Kalau petani dibuang tidak diperhatikan, ya nanti akan jadi besi tua dong pabrik itu. Sedangkan investasi itu hampir 1,2 triliun dan perputaran ekonominya hampir 470 miliar dalam 1 tahun musim. Berarti ini bisa dikatakan nanti akan terjadi pemogokan ya, tidak mau masukkan tebu ke kalau enggak cocok GMM ya. Ya artinya ya selama enggak respon ya kita petani pasti akan mencari harga yang lebih tinggi. Yang lebih tinggi jelas sudah kita sampaikan di depan. Yang namanya KTM itu tebu BL 81, tebu hijau 83, tebu kunken 84.
Nah kalau sini dari KTM itu selisihnya kendaraan 15.000, berarti petani itu masih menerima harga sisa di atas 550. Pak, jumlah petani tebu berapa Pak di Blora Pak? Di Blora hampir 4.000-an petani lebih, Mas. Jumlah luas lahan? Luas lahan hampir 5.500 sampai 5.800 waktu di lapangan. Untuk pupuk sendiri Pak, kebutuhan pupuk bagi perkebunan tebu itu kan non subsidi ya. Apakah bisa tidak mengganggu pupuk subsidi yang ada untuk Blora ini? APTRI akan berjuang, mudah-mudahan di era Kemen Pak Prabowo nanti ini ada pupuk subsidi untuk tebu. Jadi kita perjuangkan, nanti kita akan langsung menghadap dengan Jenderal Bibit, menghadap ke Jakarta, bagaimana pupuk ini ke lahan hutan ini bisa difasilitasi sehingga nanti petani bisa berbudidaya dengan aman dan perputaran ekonomi akar rumput bisa berjalan. Oke. Matur suwun, Pak. Oke, makasih. Assalamualaikum.